Beda masa, beda Beda gaya. masa. Ya, setiap masa ada gaya Ada gaya tertentu. tersendiri. Ada, ya. Ini untuk dari akar pertanyaan tadi, Pak, kita masuk ke sesi inti Ya. ini. Kapan kita bisa sekolah? Dalam artian tatap muka langsung, karena kan kita ketahui ini, Pak, banyak orang tua yang mulai resah Ya. dengan situasi pendidikan sekarang. Di masa pandemi, anak-anak kebanyakan di rumah, akses untuk sekolah via daring pun dinilai kurang efektif, Ya. Pak. Nah, kalau untuk dari Bapak, kira-kira kapan sih kita bisa mulai tatap muka langsung, Pak? Jadi pemirsa semua yang dimanapun kita berada saat ini, apa yang masyarakat kita, para orang tua resahkan, juga itu menjadi keresahan yang berkepanjangan yang saya rasakan pada saat ini. Karena saya juga punya anak sekolah di rumah, Iya. saya merasakan ini. Jadi kekhawatiran saya itu kalau begini terus kondisinya, kapan berakhirnya pandemi COVID-19 baru kita akan mengaktifkan belajar tatap muka. Saya curiganya nanti ini terjadi lost generation. Anak-anak kita tidak bisa berbuat apa-apa terkait dengan capaian-capaian kurikulum dan capaian-capaian di dalam proses penilaian anak-anak kita. Kita tidak bisa mengukur keberhasilannya. Makanya 1-2 tahun ini bisa dikatakan pendidikan kita setengah gagal. Jadi kebijakan pemerintah saat ini melalui SK bersama, bukan SK bersama, peraturan bersama, ya. Peraturan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, bahwa belajar tatap muka itu bisa dilakukan sepanjang syaratnya. Yang pertama, daerah itu sudah masuk zona hijau atau zona warna kuning. Kalau orange, ya oranye dengan merah belum bisa. Nah, pertanyaan kita di Wajo seperti apa? Kita Zona di Wajo apa pada kita? hari ini kita masuk zona warna kuning. Ya, sudah beberapa pekan kita sudah alhamdulillah. Pernah kita zona oranye. Ya, pernah zona oranye di bulan-bulan Januari itu luar biasa lonjakan kasus COVID-19. Nah, sekarang ini alhamdulillah sudah sangat melandai, dan ini saya melihat mungkin karena keberhasilan teman-teman kita untuk mengawal protokol kesehatan dan petugas-petugas kita, baik dari Satpol PP, kepolisian maupun Kodim, secara bersama-sama intens untuk melakukan penertiban di lapangan. Saya melihat sisi positifnya seperti itu. Tetapi satu lagi, jangan kita lengah dengan kondisi ini. Karena kapan kita lengah, ini bisa melonjak lagi. Makanya kita harus rawat kondisi ini. Pemerintah, masyarakat harus kolaborasi sama-sama mengawal protokol kesehatan. Dimanapun kita berada, jaga masker, jaga jarak, cuci tangan, jangan kita interaksi yang terlalu berdekatan seperti itu. PTM, pembelajaran tatap muka, ya, itu bisa dilakukan. Syarat yang pertama tadi, kita dalam zona hijau atau zona kuning. Yang kedua, satuan pendidikan. Kalau kita berbicara satuan pendidikan berarti sekolah kan? Ya. Satuan pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA itu harus mengisi daftar periksa di dalam Dapodik. Ya, ada sistem di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan namanya Data Pokok Kependidikan. Ada aplikasinya dan itu sudah kita sosialisasikan. Kemudian kalau di wilayah Kementerian Agama ada istilahnya EMIS, Education Management Information System. Ya, sama dengan kondisinya Dapodik kalau Kementerian Pendidikan, itu harus dimasuki tautannya itu untuk bisa mengisi daftar periksa. Apa yang diisi di sana? Terkait dengan kesiapan satuan pendidikan untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Syarat-syaratnya apa? Yang pertama, harus menyiapkan kondisi sekolah benar-benar bersih dan sehat. Harus ada toilet bersih dan sehat, kemudian tempat cuci tangan, kemudian ketersediaan desinfektan, kemudian harus membentuk tim satgas juga. Itu wajib, satgas di tingkat satuan pendidikan. Satgas itu ada beberapa tim di dalamnya. Yang pertama tim pembelajaran, kemudian tim pelatihan dan humas, kemudian tim terkait dengan menangani sarana dan prasarana di sekolah itu. Jadi 3 tim ini harus kolaborasi dan itu dinyatakan benar-benar siap. Nah, kemudian syarat berikutnya adalah kemampuan sekolah untuk bisa mengakses sarana pelayanan kesehatan, apakah itu puskesmas atau rumah sakit. Kenapa? Karena ketika terjadi sesuatu kondisi adanya yang ditengarai
terinfeksi COVID-19, dalam masa belajar itu harus segera dilakukan komunikasi. Nah, itu. Jadi persyaratan itu harus di checklist di dalam aplikasi. Dan itu nanti akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Pendidikan. Dan tentu kami dari pemerintah daerah juga diberikan tautan untuk melihat sekolah mana yang siap untuk PTM, pembelajaran tatap muka, sekolah mana yang masih ingin BDR, belajar dari rumah. Jadi ada 2 kolom di situ disiapkan. Nah, itu baru persyaratan administratif, ya kan? Ya. Ya. Meskipun sekolah siap dari aspek semua checklist yang dipersyaratkan itu, siap. Pertanyaan berikutnya, anggarannya siap tidak untuk mendukung itu? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, orang tua dari siswa yang bersekolah di sekolah itu, apakah memang sudah siap untuk membelajarkan anak-anaknya? Kalau ada orang tua yang tidak siap, maka anak itu tidak boleh disekolahkan, harus tetap belajar dari rumah. Jadi itu begitu banyaknya kondisi yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan kita. Ini semata-mata pemerintah mengeluarkan regulasi ini dalam rangka jangan sampai sekolah ini menjadi klaster terbaru. Apalagi anak-anak kita sangat rawan. Ya. Kemudian di sekolah itu ya dua bulan pertama pada saat dibukanya pembelajaran tatap muka tidak boleh ada kantin. 2 bulan pertama, nanti bulan ketiga. Nah, makanya di bulan pertama, bulan kedua itu anak-anak sekolah itu harus membawa perbekalan dari rumah masing-masing dan dijamin itu benar-benar steril. Kemudian sekolah ini harus juga memastikan warga sekolah kita yang mana punya penyakit komorbid. Jadi harus didata semua. Baik anak sekolah, guru maupun karyawan. Itu harus diinventarisasi yang mana punya penyakit jantung, yang mana punya penyakit diabetes. Itu harus semua ada daftar Detail ya, sangat detail. Karena kita tidak mau kecolongan. Jadi persoalan itu yang diabaikan, lantas menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Kita semangat ingin belajar bersama. Belajar tatap muka, tapi tetap kita teguh untuk mempertahankan jangan sampai ada klaster baru di sekolah. Gini Pak, dengan segelintir persyaratan itu yang menurut saya lumayan rumit, bisa tidak dikatakan bahwa Wajo belum siap untuk mengadakan tatap muka langsung? Makanya ini sementara kami evaluasi. Tadi sebelum saya kesini saya pantau itu tautannya. Belum ada yang menyatakan siap untuk belajar tatap muka. Ya, pembelajaran PTM itu paduannya masih belajar dari rumah. Nah, makanya belajar dari rumah tadi itu memang ada pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dengan menyiapkan 2 kurikulum ya, kurikulum khusus dan ada istilah kurikulum darurat. Ya. Cuma saya tidak bisa menjelaskan secara ini yang mana itu kurikulum darurat. Yang jelas ya ketika anak-anak kita memang ada keterbatasan misalnya terkait dengan belajar dari rumah, belajar secara online, ada pendekatan khusus yang dilakukan, mungkin istilahnya belajar guru kunjungan ya. Guru yang berkunjung ke rumah dengan pendekatan seperti apa, itu sudah ada teknisnya diatur di kementerian. Nah, kalau untuk dari Bapak sendiri ini ya, berhubung mungkin masih lama kita bakal tatap muka langsung. Ini pembelajaran via daring efisien tidak sih Pak? Kalau Bapak pribadi? Belajar daring bisa dikatakan efektif, kan ini harus muncul 2 ini. Bukan hanya efisiennya. Iya, efektifnya harus juga. Harus efektif dan harus efisien. Kalau menurut saya, sepanjang belajar daring itu dijalankan dengan benar, sesuai dengan norma standar kriteria dan prosedur yang ada, saya pikir efektif dan efisien. Yang penting kedua belah pihak, pengajar dan yang diajar, kemudian salurannya itu benar, saya kira tersampaikan. Nah, seperti apa yang kami lakukan selama ini pada saat kuliah, karena memang kalau di perguruan itu kan teknologi ya, digunakan dan sangat-sangat efektif. Bahkan saya bilang kalau pembelajaran seperti ini justru sangat efisien karena kita kurang lagi biaya ke Makassar kuliah. Karena saya sempat ikut kuliah daring juga di akhir-akhir studi saya merasakan itu dan penyampaiannya sangat-sangat signifikan. Cuman kalau tataran sekolah dasar, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas, SMP, ya namanya saja anak-anak memang harus selalu kita arahkan. Tingkat kesadarannya belum optimal. Beda kalau pembelajaran orang dewasa andragogi, karena kita butuh materi itu, maka kita memang benar-benar perhatikan. Tetapi kalau anak-anak, ya biasanya kan keinginannya dari orang tua saja, ya, tanpa dibarengi dengan kesadaran diri anak sendiri. Ya itulah terkadang ini tidak efektif kalau dikatakan seperti itu. Jadi saya bisa mengatakan bahwa secara umum saya memantau daripada pendidikan
dengan cara belajar dari rumah ini masih kurang efektif, masih kurang efektif. Tadi juga dibahas soal harus berkeseimbangan antara efektif dan efisien, Pak. Nah, toh di lingkup Wajo saja, bahkan kota Wajo, masih ada orang yang terkendala dari segi ketersediaan gadget, dari segi akses internet mungkin. Solusi mungkin dari Bapak terkait hal itu? Solusi itu bisa menjadi pemecahan di sekolah masing-masing atau satuan pendidikan, karena di situ kan ada dana BOS, dana bantuan operasional sekolah. Itu bisa digunakan belikan pulsa kepada siswa kita. Kemudian ya memang kita identifikasi, makanya di dalam Dapodik ini juga memang ada ketentuan untuk menginventarisir keterjangkauan anak kita terkait dengan teknologi informasi. Yang mana memiliki handphonenya itu handphone apa, semuanya itu diidentifikasi sebelum kita belajar dari rumah dulu. Harusnya seperti itu jalan. Kemudian tingkat aksesibilitasnya anak kita ini, apakah menggunakan kuota data di HP-nya atau dia punya wifi di rumah, semua itu diinventarisasi. Nah, tapi ini tidak maksimal dilakukan oleh teman-teman kita yang ada di satuan pendidikan, karena memang ya kondisi ini memang sangat-sangat mengkhawatirkan. Kemarin di awal kita ini masih belajar mau berbuat apa, karena baru kali ini kita merasakan yang namanya pandemi COVID, ya kan? Ya, tentu kita selalu belajar dari apa yang kita lakukan pada hari itu, kira-kira sudah benar tidak pada hari ini kita lakukan. Nah, itu kita juga bertanya di daerah lain, kondisinya juga sama dengan kita. Sama, siap tidak siap harus kita hadapi, kita Pak. jalani saja, apa yang kita lewatinya ada dirasa kurang, itu selalu kita mencari jalan terbaik untuk kita lakukan perbaikan. Saya juga sepakat tadi waktu Bapak bilang bisa dibilang pendidikan kita mengalami kemunduran pas setelah COVID ini. Wajah pendidikan kita bisa dikatakan ya bisa sudah kabur ya Pak, mulai kabur. Nah, berurusan dengan itu Pak, pemerintah sendiri ada tidak sih skema yang akan diterapkan untuk dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Wajo ini Pak? Kita berharap Dinas Pendidikan sudah berikan tantangan untuk melakukan education recovery istilahnya. Mereka free dari sistem pembelajaran kita, apa yang tertinggal itu kita mengidentifikasi. Nanti ketika sudah berjalan normal, kita tentu ada testing yang dilakukan kepada anak kita dengan pendekatan tools pembelajaran dan penilaian yang ada untuk mengukur di mana letak kekurangan daripada kemampuan anak kita. Karena anak kita kan harus diukur kompetensinya dari aspek kognitifnya, kemudian dari aspek afektifnya, kemudian dari aspek psikomotoriknya. 3 hal ini yang harus diukur. Oh, anak-anak saya ini ternyata aspek afektifnya yang kurang, dari persoalan sikap yang selama ini karena terlalu banyak tinggal di rumah, ya mungkin ya tidak terbiasa lagi hidup bersosialisasi. Iya, betul. Nah, ini jadi kendala juga. Ini yang harus diukur, dan setiap permasalahan itu selalu diperhadapkan solusi-solusi yang harus ditawarkan. Ini dalam rangka educational recovery tadi. Oh, penilaiannya itu sudah berjalan Pak dari Dinas Pendidikan? Oh, saat ini belum optimal. Ya. Sudah mulai dilakukan tapi masih parsial. Ya. Makanya saya berikan tantangan ke Dinas Pendidikan, lakukan penyusunan instrumen. Jangan kita membiarkan kegiatan kita loss seperti ini dengan hanya berpasrah diri untuk melihat apalah yang terjadi nantinya terjadilah. Tidak boleh seperti itu, karena kita sebagai penanggung jawab diserai tugas oleh publik untuk bisa mengawal pendidikan ini. Kita harus carikan jalan keluar. Ya, jangan kondisi itu di masa pandemi ini akan tertular di masa nanti setelah pandemi COVID dengan istilah tadi itu ada lost generation, ada 2 tahun yang lost, yang mengakibatkan bisa terjadi turbulensi dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik anak-anak kita. Ini kita harus persiapkan anak-anak masa depan kita sebagai generasi emas di masa depan, dan kita harus persiapkan. Tapi kalau begini jadinya, saya curiganya nanti fundamentalitas terkait dengan karakter anak kita. Ya, betul. Pergeseran karakter moral. Nah, ini jadi persoalan. Tapi ini kita tidak boleh putus harapan. Selalu kita berupaya mencari jalan terbaik, selalu berkreasi, berinovasi. Kemudian tentu juga kita banyak belajar dari orang lain yang sudah sukses. Untuk itu intinya kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus melihat praktek-praktek terbaik yang ada di luar. Kenapa tidak kita tidak meniru sesuatu yang bisa memberikan positif di daerah kita. Dengan banyaknya hal-hal yang harus diantisipasi, Pak, harapan pemerintah, khususnya Bapak selaku Sekda Kabupaten Wajo, bagi anak-anak kita, generasi muda ya, pasca pandemi ini apa, Pak? Ya, yang pertama,
karena kita ini masih pandemi COVID, masih dalam tataran normal baru, ya kan? Iya. Transisi dari pandemi itu menjadi sesuatu yang baru, dan kebiasaan baru ini kita upayakan menjadi sebuah budaya bagi kita, dan ketika itu sudah terbudaya, pola hidup kita ini sudah bukan menjadi sesuatu yang berat kita jalani. Kita malah seperti saya ini, kalau tidak pakai masker, Aneh ada rasanya. sesuatu yang sepertinya saya ada sesuatu yang tidak nyaman dalam diri saya. Jadi itu salah satu konsep. Jadi membiasakan apa yang sudah kita jalankan ini, dan ternyata pakai masker itu banyak sekali manfaat yang diperoleh. Ya, baru kita sadari. Ya, luar biasa. Saya ini selama pandemi COVID-19 berangkat dari bulan Maret tidak pernah kena flu sampai sekarang, alhamdulillah. Ini saya bilang karena kebiasaan kita menggunakan masker sehingga debu-debu partikel Penangkal. ya, tidak masuk lagi dalam tubuh kita. Nah, itu. Jadi apa yang harus dilakukan himbauan kita kepada anak-anak kita dan orang tua kita, yang pertama jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Sumber belajar kita banyak. Tinggal ini tanggung jawab seorang guru bagaimana mengerahkan anak-anak kita. Sumber belajar kita bukan hanya dari guru, bukan hanya dari buku, tetapi sumber belajar kita dari berbagai media-media, itu merupakan sumber belajar kita. Jadi memang saya berikan kemarin tantangan kepada guru-guru kita pada saat seminar. Saya katakan bahwa tantangan kita di abad 21 ini adalah teknologi informasi. Jangan sampai guru kalah cepat, jangan sampai guru kalah kencang dari siswanya terkait dengan bagaimana mengakses teknologi informasi. Makanya saya katakan bahwa anak-anak kita tinggal kita arahkan, berikan silabus, ya, kemudian memantau perkembangannya. Ya, tinggal kita ini bagaimana itu tadi kata kuncinya mengarahkan. Guru wajib untuk Mengarahkan murid. Dan siswanya ini ya harus berikan motivasi, dan ini harus ada pendekatan dari orang tua. Jadi segitiga emas ini tadi, siswa, orang tua dengan guru ini harus bekerja sama, tidak bisa parsial. Ini harus holistik. Semuanya harus bergerak. Semuanya harus bergerak. Bukan hanya guru memberikan arahan. Bagaimana guru memberikan arahan kalau anak ini tidak tahu, diarahkan. Yeah. Kemudian bagaimana anak ini untuk bisa mematuhi arahan gurunya kalau orang tua tidak melakukan pantauan, evaluasi. Ya, jangan terlalu mempercayai anak-anak kita yang ada di rumah. Ini satu kata kunci buat orang tua. Jangan terlalu mempercayai bahwa dia belajar. Betul. Harus ada trik kita bagaimana melakukan pengawasan. Ada istilah kalau kita dipakai inspeksi mendadak. Tiba-tiba kita ya buka kamarnya apa yang dilakukan, buka HP-nya. Itu harus. Betul, Pak. Jadi bukan berarti kita terlalu radikal dalam hal memberikan pengetahuan, tapi kita harus care kepada anak kita, karena anak kita itu masa depan kita. Yeah. Bentuk kepedulian itu semua ya, Pak. Ya. Oh ya, Pak, sebelum kita lanjut, saya pesan dulu. Kebetulan kita lagi di Tekopit ini, Pak, salah satu warkop baru di Kota Sengkang. Mungkin kita boleh coba menunya dulu ya. Ya. Silakan. Saya kopi apa ini ya? Mana yang paling spesial? Ini juga ada. Ini nih, nah. Itu sepertinya ini menu spesial ini. Sama dengan Recommended kayaknya. biasanya itu kalau nomor 1 itu biasanya spesial menu itu. Ya, itu. Saya tadi es lemon tea. Ya boleh pisang apa tuh? Dan ini pisang-pisang ini, pisang nugget. Nah ini Tokopedia lagi nih. Nah, Tokopedia tuh. Biarlah jadi pasangan di situ. Ini teman-teman kru juga yang lain. Ya. Ini kopi khusus ini. Dari Tekopit Tea. Pesan ke kanan nih. Wah, keluar Habis pisang ini. gorengnya. Gitu. Kasih. Ternyata ini kopi kayak ada khasnya. Reso. Ini sudah kita bahas tentang dunia pendidikan. Kita sedikit bergeser lagi nih, Pak, ke dunia pemerintahan. Ini kan menjelang pemilihan kepala desa ya di Kabupaten Wajo. Nah, untuk Bapak ini pertanyaan, gimana sih progres persiapan pemilihan kepala desa, Pak? Ya, 3 hari yang lalu kalau tidak salah itu sudah proses pendaftaran dari bakal calon kepala desa. Jadi peran strategis ini adalah PPD, panitia pemilihan desa, dan itu dibawa monitoring dari kepala BPD, ketua BPD ya, Badan Permusyawaratan Desa,
Dan itu sudah diamanati di dalam undang-undang yang ada, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, itu sudah diamanati seperti itu. Termasuk turunan peraturan pemerintah, kemudian Permendagri, Permendes, itu sudah mengatur terkait dengan pemilihan kepala desa. Jadi progresnya saat ini seperti itu. Jadi sementara dilakukan verifikasi, ya, verifikasi dan validasi berkas dari panitia pemilihan di tingkat desa. Sejauh ini ada kendala tidak Pak dalam proses verifikasi berkas itu? Sampai sejauh ini belum kami menerima laporan dari Dinas PMD. Ya, tentunya ini nanti akan diidentifikasi secara berjenjang, mulai dari BPD kepada Pak Camat ke Dinas PMD, dan nanti di situ nanti akan ada identifikasi secara secara keseluruhan di Kabupaten seperti apa, dan itu disegerakan untuk bisa diselesaikan. Jangan kita membiarkan masalah itu berlarut-larut. Lalu kita komitmen seperti itu. Sebagai sosok yang familiar nih Pak dengan dunia kepemimpinan dan administrasi seperti ini, menurut prediksi Bapak, apa sih nanti hal-hal yang harus diantisipasi menjelang dan pasca pemilihan kepala desa ini? Ya, hal-hal yang perlu diantisipasi biasanya itu adalah ketegasan daripada panitia pemilihan desa. Ketegasan terkait dengan persyaratan berkas yang harus dipenuhi oleh bakal calon. Itu harus tunduk di ketentuan yang ada, harus tunduk di petunjuk pelaksanaan. Persyaratannya apa? Itu sudah kita lakukan sosialisasi, sudah dilakukan briefing terkait dengan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian pesan-pesan dalam masa pandemi COVID-19 ini, apa yang harus dilakukan. Nah, semua itu sudah kita titipkan kepada masing-masing panitia pemilihan desa. Nah, itu rawannya di situ. Ketika ada semacam ketidakpuasan dari mereka yang merasa dirinya memenuhi syarat untuk masuk sebagai calon, lantas digugurkan oleh panitia. Betul. Atau terbalik, dia dinyatakan gugur, tapi dia protes terhadap yang memenuhi masuk sebagai calon, tetapi menurut pandangan dia tidak memenuhi syarat dari aspek pandangan dia. Ya. Nah, situ bisa terjadi semacam tidak kondusif di lapangan nanti, tapi kita berharap panitia pemilihan desa ini benar-benar memegang teguh prinsip bahwa silakan diverifikasi dengan ketentuan. Ya, kemarin sempat saya telisik juga profilnya Bapak, sempat jadi pelaksana tugas bupati ya Pak ya. Oh iya. Ngomong-ngomong nih Pak soal jabatan bupati, Bapak kan sudah nyicipi langsung tuh. Apa sih Pak enaknya jadi bupati? Kok banyak sekali orang yang menginginkan posisi itu Pak? Jadi begini, itu status kami kemarin itu pelaksana harian, bukan pelaksana tugas. Kalau pelaksana tugas itu ada SK dari pusat, tapi kalau kami pelaksana harian itu SK gubernur. Hanya melaksanakan tugas-tugas yang sifatnya rutin, tetapi tidak boleh mengambil keputusan strategis. Misalnya, tidak boleh memindahkan pegawai, tidak boleh memberhentikan pegawai, tidak boleh menandatangani terkait dengan penganggaran. Nah, itu tidak dibenarkan. Oh, jadi kayak sebatas kunjungan gitu. Hanya sekedar mendisposisi surat, mengarahkan kepala dinas, membuka acara, menutup acara, seperti itu. Intinya bahwa tidak boleh ada kevakuman kepemimpinan. Makanya kami itu kemarin tanggal 5, kalau tidak salah itu, mulai tanggal 5 Februari sampai dengan tanggal 14. Ya. Tanggal 9 ya. Maaf. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 hari. 6 hari. Jadi 6 hari sebagai pelaksana harian. Karena Kongbur kemarin itu berakhir di tanggal 9 Februari. Kemudian Kabupaten kita sekarang ini, Kabupaten Bupati itu dilantik pada tanggal 15. Jadi saya melaksanakan tugas itu dalam rangka mengawal kesinambungan pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Wajo dengan kewenangan yang dititipkan selama 6 hari. Jadi fasilitasnya sama dengan fasilitas Sekda. Saya tidak menggunakan kendaraan bupati, tidak menggunakan rumah jabatan bupati. Itu tetap dalam koridornya. Saya sebagai Sekda menjalankan tugas sebagai pelaksana harian. Tapi secara subjektivitas Bapak enak nggak kira-kira itu Pak jadi bupati?
Ya, perasaan kita pada saat itu deg-degan juga. Paling tidak bahwa orang mengatakan, Pak Sekda bupati kita, meskipun embel di belakangnya pelaksana harian. Paling tidak Pak Sekda ini sudah ada riwayat hidupnya, ada kata bupati riwayat melekat di riwayat. Tapi ya, ini patut kita semua syukuri, ini sudah diatur semua jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada saat itu memang kita ditakdirkan sebagai pelaksana harian. Sewaktu jadi pelaksana harian itu ada nggak sih sesuatu yang pengen banget Bapak lakuin tapi tidak bisa karena hanya sebatas pelaksana harian? Saya memang sudah berprinsip bahwa kita jangan muluk-muluk. Pelaksana harian yang jangka waktunya hanya pendek. Ibarat kita ini menarik nafas, belum bisa kita hembuskan nafas. Jadi memang sangat singkat dan tidak akan mungkin dalam waktu 5 hari, 6 hari itu ada sesuatu gebrakan yang kita lakukan, karena kita ini berpemerintahan, Pemda itu tidak berdiri sendiri, kita diawasi oleh DPRD. Jadi sifatnya yang strategis itu tidak bisa senang kita harus misalnya ada persetujuan DPRD, ada pembahasan di komisi. Jadi kita hidup berdampingan. Pemerintahan daerah itu adalah bupati bersama dengan perangkat daerah ditambah dengan DPRD. Jadi beda kalau dulu istilahnya kalau kita di pemerintah namanya eksekutif, kalau di DPRD itu namanya legislatif. Sekarang kalau di daerah itu tidak dikenal lagi eksekutif legislatif, tapi kita sama-sama sebagai bagian daripada pemerintahan daerah. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah memahami makna daripada prinsip-prinsip berpemerintahan. Ya, kita tidak boleh muluk-muluk, kita jalankan saja sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan yang kita titipkan. Betul sekali Pak. Iya. Tapi kalau lebih jauh saya tanya nih Pak, kalau misal nanti udah pensiun, ada tidak sih rencana pengen nyalon jadi bupati? Pensiun saya, ya kalau umur panjang, masih ada sekitar 12 tahun. Saya enjoy menjalankan tugas sebagai ASN, dan alhamdulillah diamanahi dengan jabatan yang boleh dikata ini kan tertinggi di tingkat kabupaten kan, ya seperti itu. Saya menjalankan saja yang terbaik. Ya, saya istilahnya tunduk dengan apa yang menjadi tulisannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita jalani saja dengan baik semuanya itu. Kemudian kalau pensiun, kalau saat ini saya belum berpikir ke sana. Kalau pensiun mau jadi apa? Kalau saya pensiun mau jadi pengurus masjid. Masya Allah, mulia sekali. Pengurus panti asuhan, ya seperti itu. Tapi kalau mengarah ke sana yang disebutkan tadi, saya sebut saja itu, saya ini merasa bergetar, menyebutkan saja itu apakah pas ada ketika pensiun mau jadi seperti itu, mau mencalonkan diri seperti itu, menyebutkannya saja itu untuk menyambung katanya tadi. Saya ada perasaan bergetar dalam diri saya, mampu tidak kamu lakukan itu, ya, karena kita harus memantaskan diri kita. Kalau kita mau benar-benar sukses dalam suatu posisi, kita harus memantaskan diri kita bahwa kita siap untuk bisa menjalankan amanah itu. Kalau saya sekarang ini, saya terus terang mengatakan saya belum pantas untuk bisa berpikir ke sana. Tapi tidak menutup kemungkinan Pak ya, doa itu. Ya, doa, dan sekali lagi kalau itu sudah menjadi garisan dari Sang Pencipta, ya mau dia apa? Takdir itu tidak bisa kita lawan. Kalau memang takdir seperti itu kita jalankan, tentu ada tanda-tanda dan gejalanya. Misalnya apakah ada keinginan siapa dan seterusnya. Kita melihat saja. Tapi kalau secara pribadi kita mau ke sana, saya masih bergetar untuk statement seperti itu. Saya juga pelajari kemarin profil Bapak, katanya sering bawain materi. Oh ya. Di agenda-agenda event tertentu. Nih kalau dikasih pilihan nih Pak, misal nih Pak ada kesempatan untuk bergelut lebih dalam di dunia akademisi. Misal di suatu universitas, misal Bapak ada arah ke sana tidak? Saya sesungguhnya tahun 2015. Jadi saya kemarin itu di klub PIM tingkat 2 yang juara 1 itu, setelahnya itu saya nyambung untuk mengikuti diklat calon Widiswara yang diselenggarakan di Golan. Alhamdulillah saya dapat restu dari Pak Bupati pada saat itu. Saya diizinkan untuk ikut diklat Widiswara dan alhamdulillah saya lulus 2015. Dan sekarang ini selalu saya ditagih, ini Pak Sekda kapan mau beralih jadi Widiswara? Jadi Widiswara itu pengajarnya para pegawai. Jadi kita keliling diklat. Saya ditawarkan, ada tawarkan di DPSDN provinsi, ada juga penawaran dari Lembaga Administrasi Negara Jakarta, ada juga PKP Dolan Makassar,
selalu minta kapan mau beralih, karena sayang itu sertifikatnya, karena sertifikatnya tidak gampang itu. Betul. Saya itu didiklat, luar biasa ketatnya, 29 hari dengan persyaratan yang sangat-sangat ketat itu bisa lulus. Ya, tapi itu masih menjadi sebuah amunisi bagi saya, dan saya memang punya keinginan kuat untuk bisa beralih. Saya kemarin pada saat zamannya Pombur, saya 7 kali minta mundur dari kepala BKD pada saat itu. 7 kali dengan harapan ingin berada di bilik suara. Tapi saya tidak pernah diberikan izin. Ternyata di akhir belum mengangkat saya sebagai sekda. Dan dia mengatakan bahwa inilah jawabannya Pak Kepala BKD. Saya tidak pernah memberikan izin untuk beralih menjadi suara karena mungkin ini jalannya Anda akan jadi sekda di akhir masa jabatan saya. Seperti itu. Kemudian karena kemarin baru saya menyelesaikan studi di S3 Administrasi Publik UNM, tepatnya di akhir Januari 2021 ini, sudah promosi, alhamdulillah. Kemungkinan besar juga, karena ini ada juga tawaran-tawaran ke sana. Terkadang ya teman-teman di sana katakan bahwa sudah sangat prospek untuk bisa beralih. Sesungguhnya saat ini saya jadi dosen juga sesungguhnya di teman. Ya. Dosen apa itu Pak kalau boleh tahu? Macam-macam lah. Saya ada pengantar akuntansi, akuntansi jaya, akuntansi manajemen, manajemen produksi, kemudian manajemen strategi, manajemen SDM, banyak lah. Hebat ini. Semuanya bisa lah. Karena basic keilmuan saya memang saya dari semia akuntansi. Akuntansi, kemudian saya dan selalu menggeluti mata-mata kuliah yang memang terkadang orang menghindari. Jadi saya suka memang ada tantangan mempelajari, termasuk ini metode kuantitatif yang terkadang tidak semua orang senang dengan mata kuliah itu, tapi saya dengan aku yakin bisa membawakan di depan mahasiswa. Selain itu, ya memang saya sering diundang untuk menjadi narasumber di beberapa instansi. Kemarin saya di LAN beberapa kali saya diundang menjadi pemudi juga, pemudi di Kelapin tingkat 2. Kenapa? Karena nama saya tercatat sebagai juara 1 pada saat itu. Jadi memang itu penghargaan bagi alumni Diklat yang terbaik saat itu, selalu diundang untuk menjadi apakah narasumber, menjadi pemateri, atau bahkan menjadi pemuji. Ya seperti itu. Ya, alhamdulillah ini semua berkahnya dari semua apa yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Amin. Ya. Kalau boleh jujur juga Pak, sebenarnya saya salah satu orang yang fans nih sama Bapak. Berawal dari saya wawancara waktu meninggalnya Pak ASK. Saya wawancara online sama Bapak, terus Bapak kirimin narasi. Dan saya baca, wah kok ini narasinya keren sekali, diksinya bagus, terstruktur. Saya mah sempat kepikiran Bapak ngambil jurusan bahasa Indonesia pada saat itu. Ternyata bukan ya Pak ya. Kebetulan nih Pak, karena menurut saya Bapak ini narasinya bagus, kata-katanya, diksinya, pemilihannya bagus juga. Ini kan udah menjelang Hari Jadi Wajo nih Pak. Boleh lah ya, skill argumen Bapak kita terapkan di sini. Bapak ngasih harapan terkait dengan Hari Jadi Wajo ini. Baik, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wajo dan orang Wajo dimanapun kita berada, mari kita kembalikan jati diri kita sebagai masyarakat Wajo yang cinta leluhur dan selalu mengedepankan sifat katau, sifat kalabi, sifat kainga sebagai salah satu ya pilar demokrasi yang membawa Wajo menuju ke kemajuan yang sesungguhnya. Seperti apa menjadi visi Bapak Bupati kita pada saat ini, Bapak Wakil Bupati kita, pemerintahan amanah menuju Wajo maju dan sejahtera. Kita sejahterakan masyarakat Wajo, apapun profesi kita, apapun dan dimanapun kita, bukan hanya pemerintah, tetapi pengusaha, masyarakat secara luas, apakah itu berada di Wajo maupun berada di luar Wajo, ayo dong kita sama-sama membangun Wajo dengan penuh kedamaian, ciptakan kemajuan, hadirkan kesejahteraan untuk membahagiakan masyarakat. Amin, amin, Allahumma amin. Sesi terakhir Pak, sebelum kita close nih, di Snapshot itu ada tradisi bagi para narsum yang hadir harus memberikan harapan terkait program ini Pak. Mungkin bisa Bapak berikan kepada Snapshot. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga, saya sangat berharap selaku Putra Wajo, kegiatan ini bisa menjadi sebuah budaya berkelanjutan untuk kita saling berbagi informasi pada siapapun, karena informasi itu sangat mahal. Itu bisa kita berbagi
dan menjadi harta yang tidak ternilai dan menjadi sebuah peninggalan kita, bahwa apa yang telah kita sampaikan itu bisa menjadi inspirasi bagi orang yang lain. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. informasi itu penting sebagai harta karun. Apa Iya, yang kita betul, Pak. sampaikan bisa menjadi inspirasi bagi orang Iya. lain. Terima kasih banyak Pak atas waktu luangnya ke Snapshot. Jangan bosan-bosan untuk diundang lagi. Baik. Ya baiklah, untuk para spektator kita yang di rumah, sekian dulu untuk Snapshot sesi keempat ini. Sampai jumpa di Snapshot edisi berikutnya. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan, dan menjelang hari Jadi Wajo juga, saya selaku presenter Snapshot mengucapkan selamat Hari Jadi Wajo. Untuk kita semua tetap gaungkan wajo yang bersih, wajo yang ramah, wajo yang sipak tahu, sipak lebih, dan sipak aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.